konseling kelompok. Nah, hari ini harinya pertempatan waktunya. Oke, Ibu mau tanya dulu bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi di kelas belajar apa? Jadi sudah materi baca pelaihan. Jadi kita dikasih materi tentang bagaimana cara menghargai diri kita sendiri. Oh, jadi sebelum ke sini belajar ya di kelas ya. Sebelum ke sini. Oke. Ibu ini kan dari beda-beda kelas ya. Jadi Ibu mau perkenalan dulu deh karena yang Ibu tahu cuma satu, Nabila ya. Ibu mau kenal kalian semua dulu. Sambil kenalan juga dengan teman-temannya, boleh sebut namanya, boleh sebut kelas dan hobinya boleh. Ada yang mau duluan? Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani dari kelas 76. Hobi saya main game dan berenang. Oke. Selanjutnya. Bulu tangkis sama renang sih. Saya Nabila Nurhaliza dari kelas 8. Oke, tadi sudah perkenalan ya semua. Jadi tujuannya Ibu kumpulkan kalian di sini kita mengadakan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu jadi nanti kan berdasarkan laporan dari wali kelasnya kalian semua, dari BK-nya katanya kalian ini sering tidak hadir datang ke sekolah. Jadi Ibu mau bantu kalian menemukan solusi dari permasalahannya kenapa sampai bisa tidak hadir ke sekolah. Nah, kita sama-sama bahas nanti ya. Jadi Ibu kumpulkan. Nah, kayaknya masih diam-diam deh. Mau minta semangatnya dulu, kita main tepuk semangat, boleh? Boleh. Ya, jadi tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi Ibu mau juga sampaikan kontrak waktu di pertemuan pertama kali ini mungkin 40 menit ke depan kurang lebih kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kita akan menyelesaikan satu-satu permasalahan apa yang dibahas saat ini bisa? Iya. Nah, kan ini kalian kelompok ya. Ada beberapa dari kelas lain juga. Nah, jadi dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Apa itu asas kerahasiaan? Dimana ketika kalian menceritakan masalah kalian, cerita kalian atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik kalian itu kita sepakat orang yang di dalam ruangan ini tidak akan menyebarluaskan masalah temannya di luar. Bisa? Nah, sedangkan asas keterbukaan jadi supaya kita bisa selesaikan sama-sama masalahnya, Ibu minta untuk terbuka untuk menceritakan masalahnya. Bisa dipahami nak sampai sini? Ya, baik, jadi Ibu kumpulkan di sini ya. Sudah tahu semua kalau ada katanya laporan dari wali kelasnya jarang hadir ke sekolah. Dalam satu pekan itu pasti ada bolosnya. Nah, jadi Ibu mau tahu deh alasannya kalian kenapa tidak hadir ke sekolah. Ada yang mau duluan berikan alasannya ke Ibu? Oke, silakan nak. Saya Bu jarang datang ke sekolah karena saya membantu orang tuaku buat kue sampai tengah malam. Jadi kalau pagi ini telat maka bangun, jadi malas maka juga ke sekolah. Kalau telat maka nanti dihukum Pak Bu. Jadi bantu orang tuanya ya. Nah, oke, yang lain Ibu dengar dulu alasannya semua. Oke, silakan nak. Mau seperti Nabila. Menjual. Jadi selain bantu ibunya buat kunci, ada juga bantu sampai menjual ya. Menjual itu di hari apa? Di setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Jadi kalau hari Rabu Jumat itu nggak ke sekolah. Oh, jadi kalau ada bantu siapa yang lain?
terlambat bangun. Iya, Akhirnya jam terus kalau udah jam 7 lebih bagus jangan diberi surat kalian jangan pergi sekolah. Dalam satu pekan itu pasti ada terlambatnya enggak? Atau mungkin sesekali? Sorry, makanya ada laporannya masuk. Oke, silakan. Ini yang mana mau? Atau teman ini tentukan yang mana mau didengar bahasanya dulu. Silakan. saya sama kayak lambat bangun karena sering main game. Biasanya main game sama boleh tahu. Ya, jadi sampai jam berapa? Gamenya jam 12 baru tidur, terlambat bangun ke sekolah. Sama ya masalahnya. Yang terakhir. Pertama saat sekolah saya tugas. Ayo tugasnya tidak selesai tugasnya. Ya, Mata pelajaran apa itu boleh tahu tidak selesai tugasnya. Indonesia. Ketika jadi hari apa dapat itu sekolah itu? Rabu, karena tidak selesai tugasnya. Oke, jadi simpulkan ya, setelah dengar alasan kalian kenapa jarang hadir ke sekolah, tadi ada 2 orang yang membantu orang tuanya bekerja. Itu ibu apresiasi. Ibu apresiasi ibu kalian membantu orang tua itu bukan hal yang negatif, itu malahan hal yang positif. Tapi di sisi lain, kalian mengorbankan kewajiban kalian sebagai siswa. Bisa dimengerti? Kalau yang ini tadi siapa Nisa sama Sabrina, masalahnya juga sama karena main game sampai tengah malam. Main game itu salah atau enggak? Ibu bilang tidak. Main game tidak salah, tapi waktu yang berlebihan itu baru salah. Kalian kan kewajibannya masih sebagai ya siswa itu harus apa? Belajar. Belajar selain belajar apa? Kewajibannya datang ke ya, tapi kalian mengorbankan itu. Tidak hadir? Iya, karena iya, media. Oke, selanjutnya temannya ya. Krisna tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa tidak mengerjakan sampai tidak mengerjakan tugasnya? Sampai tidak bisa dikerjakan. Biasa tidak minta bantuannya ke temannya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, ngapain di rumah? Mungkin juga merasa biasa-biasa saja tidak pergi sekolah. Oke, baik. Jadi setelah ibu dengar permasalahannya kalian, ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang main games, ada yang membantu orang tua. Ibu mau kalian pilih satu masalah yang kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Coba kita sepakati bersama-sama yang masalahnya mau diselesaikan siapa? Yang satunya sama main games. Oke, jadi kita sepakat ya, yang mau diselesaikan pada pertemuan kali ini itu masalah misalnya dengan Nisa, dengan masalah sering begadang, main game sampai larut malam, sehingga tidak datang hadir ke sekolah. Ya, jadi kita sudah dengar tadi ya permasalahannya temannya. Jadi kita sepakat juga bersama-sama bahas masalahnya Sabrina dan masalahnya Nisa. Oke, kalau itu ibu mau bertanya deh sama kalian semua. Kira-kira saran yang bisa kita berikan kepada temannya ini atau apa ya istilahnya, kita diskusi sama-sama membahas penyelesaian masalah temannya. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Nabila. Jadi Nisa sama Sabrina bisa mengatur jadwalnya untuk mengurangi sedikit bermain game supaya jadwal tidurnya itu tidak terlambat tidur gitu. Jadi mengurangi main game kalau malam-malam supaya tidak telat lagi bangun. Oke, terima kasih ya Nak. Ya, ada lagi yang memberikan pendapatnya Nak? Silakan Suci. Cerdas menggunakan waktu kata temannya. Oke, baik Bu. Yang lain? Nah. Oke, apa dia katanya bangun pagi ke sekolah. Oke, jadi kita simpulkan saran teman-temannya. Katanya
pandai-pandai mengatur waktu. Boleh bermain games, tidak ada yang larang bermain games, tapi apa istilahnya, pandai menggunakan waktu, kapan harus berhenti, kapan harus mulai. Ya, itu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari saran teman-temannya. Nah, sekarang ibu bertanya sama Sabrina dan Lisa, kira-kira saran yang masuk akal bisa dikerjakan oleh kalian yang mana? Sabrina dulu deh. Cerdas menggunakan waktu sama tidur. Apa itu? Sarannya mana? Tidak terlalu main HP. Cepat tidur. Lambat bangun. Ya, lambat bangun pagi di sekolah. Oke, kalau bisa. Nah, kalau bisa Sama jika sarannya adalah apa? Sarannya tadi. Ya. Ya. Terus supaya bangun pagi. Ya, bangun pagi. Nah, tadi selain itu Nabila ibu yang tepat juga itu katanya pintar-pintar buat jadwal juga ya. Jadwalnya kapan harus bermain games, kapan harus belajar. Oke, jadi kira-kira dari saran teman-temannya bisa tidak dilaksanakan? Bisa. Oke, jadi ibu untuk itu kalau begitu ibu mau lihat perkembangan kalian, bukan hanya Sabrina dan Lisa ya, teman-teman juga semua, adik-adik semua. Ibu mau lihat perkembangannya dalam 1 minggu ini, kira-kira ada tidak perubahannya? Tidak bolos datang ke sekolah, tidak terlambat lagi datang ke sekolah, dalam 1 pekan itu full hadir ke sekolah, tidak ada bolos mata pelajarannya, tidak ada bolos sekolahnya. Bisa? Nah, ibu kita lihat sama-sama ya. Jadi ibu mau kalian ada lembar tugas ya. Ini tugas untuk mengontrol diri sendiri. Nah, kita isi dulu di hari pertama. Silakan isi di hari pertama. Kan ini mulai dari hari pertama ibu ya, kontrol. Kita tadi datang jam berapa ke sekolah? Tadi datang jam berapa? Tulis jamnya, tulis dulu tanggal harinya, ini hari apa? Ini namanya self monitoring. Ibu mau lihat pantau. Tulis namanya, hari tanggal hari ini. Kalian tadi datang jam berapa ke sekolah? Terus nanti kita catat lagi jam berapa pulangnya. Ya, kalau setelah pelajaran nanti kita catat lagi jam berapa pulangnya. Itu sampai dalam 1 pekan. Ibu nanti lihat ya, kita sama-sama lihat perubahannya. Apakah sudah rajin datang ke sekolah, tidak ada lagi alfanya, tidak ada lagi seterusnya. Nah, sudah boleh dikumpul ya, nanti disimpan, besok kita isi lagi. Sudah, oke. Oke, ada yang datang tadi di UG 30, UG 45. Sudah, oke, terima kasih. Ya, jadi kita sudah monitoring ya, ini namanya self monitoring. Ingin mengontrol bagaimana memonitoring kehadiran kalian dalam 1 pekan ini. Kalau dalam 1 pekan masih ada yang bolos, kita mulai lagi dari pekan selanjutnya 1 minggu. Intinya dalam 1 pekan ada perubahan dari dalam diri kalian. Oke, ibu tanya deh satu-satu. Jika kalian dalam 1 perubahan ini, dalam 1 minggu ini ada perubahan, kalian mau berikan penghargaan atau reward apa kepada diri sendiri? Silakan Sabrina dulu. Banyak keluar mengeksplor diri ya. Ya, daripada main HP. Oke, good. Keluar rumah sama teman-teman ya, daripada tinggal main game terus ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi ibu simpulkan kembali, pada pertemuan ini kita menyelesaikan 2 masalah temannya, ada Lisa dan Sabrina, tentang masalah sering begadang. Jadi kita buat jadwal, bukan hanya Sabrina dan Lisa ya, kita buat jadwal sama-sama untuk mengatur waktu, sama-sama mengontrol diri untuk membatasi bermain game. Dan untuk masalah selanjutnya mungkin kita bisa bahas permasalahannya Nabila dan Suci atau permasalahannya Risma. Untuk ibu, karena kontrak waktunya sudah selesai ya, sudah mau masuk juga belajar. Kalau begitu kita sama-sama akhiri sampai di sini. Ibu mau ada yang bikin doa sebelum pulang, sebelum akhiri. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya berdoa dimulai.
perubahan yang ibu dapatkan, ada ibu perubahan yang dapat dari diri kalian. Kita sama-sama ini ibu bukan yang menyelesaikan masalah ya, tapi saran dari teman-temannya ibu hanya membantu mengarahkan kalian bagaimana mau menuju atau mencapai tujuan yang sama-sama kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.